Dokter bersiap menangani satu kasus kecelakaan mobil. Tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat menyentuh tubuh orang lain. Dia pikir dia berhalusinasi. Jadi dia mencoba lagi. Dia tidak mempercayainya tetapi melihat pemandangan di depan matanya. Belum tenang. Satu paramedis melewati tubuhnya. Ada seseorang yang memegang gagangnya di sini. Dokter merasakan sesuatu. Dia terhuyung ke depan. Tetapi mendapati dirinya terbaring tak bergerak di dalam mobil. Apakah ini berubah menjadi hantu? Tapi jelas dia masih bernapas di dalam mobil. Kemudian tubuhnya dikelilingi oleh cahaya keemasan. Roh mengikuti ambulans ke rumah sakit tempatnya bekerja. Rekan kerja bergegas ke ruang gawat darurat. Tapi dia tidak menyangka. Dokter yang bertugas hari ini adalah peserta pelatihan baru. Orang ini tidak bisa melakukannya, dengan cepat mengubah orang. Tapi kalimat pertama trainee membuka mulutnya membuatnya merasa penuh harapan. Lakukan CPR terlebih dahulu. Beri aku alat. Cepatlah. Lihat bawahannya bekerja dengan lancar. Dia hanya harus tetap di satu sisi untuk khawatir. Untung operasi sudah dilakukan. Pria tidak berhenti menyemangati dirinya sendiri. Tetapi dokter utama harus segera datang. Tapi dia tidak menjawab telepon. Menyebabkan tidak dapat melakukan operasi. Terburu-buru dia hanya harus mencoba memegang alat itu. Tapi bagaimana jiwa bisa menyentuh benda? Saat ini, berapa banyak nyawa yang telah saya selamatkan? Sampai sekarang, saya mengalami kecelakaan dan saya bahkan tidak memiliki dokter utama. Jadi apa yang salah? Lihat semua orang tidak mungkin. Pada saat ini, dokter magang berdiri. Beri aku pisau bedah. Anda hanya seorang trainee, apa yang ingin Anda lakukan? Jika bertahan lebih lama lagi, ia akan mati. Apa kau hanya akan melihatnya mati? Semua orang hanya harus menunggu keajaiban. Tetapi peserta pelatihan baru saja akan memulai. Yang Min menemukan lokasi yang salah. Ia harus memegang tangan peserta pelatihan. Menunggu pemulihan. Dia menemukan jiwanya telah memasuki trainee. Untuk menyelamatkan hidupnya sendiri, dia hanya harus beroperasi sendiri. Sangat cepat bagian yang rusak itu berhasil disambungkan kembali. Jiwa Yang Min juga ada di tubuhnya. Tetapi tekanan darah tidak berhenti turun. Jiwa harus keluar lagi. Dengan tekanan darah turun, jiwanya juga memudar. Tanpa jiwa untuk bertahan, magang mulai takut darah. Untungnya, dokter utama datang tepat waktu. Dengan begitu operasi bisa berakhir dengan lancar. Yang Min adalah roh yang berlari ke kamar rumah sakit. Tapi ternyata ia tidak bisa masuk. Ia tidak bisa masuk sampai perawat membuka pintu. Dia mendengar rekannya berkata dia mungkin tidak akan bangun. Dia segera ingin kembali ke tubuhnya. Tapi tidak ada gunanya mencari tahu caranya. Jiwa Yang Min ingin kembali ke tubuhnya. Tapi gak bisa. Rekan-rekan di sebelah juga tidak bisa melihatnya. Agar bisa bangun. Jiwanya hanya bisa menjaga siang dan malam. Tetapi ketika ia tidak sengaja melihat ke atas, dia menemukan bahwa saluran pembuangannya tidak cukup terpasang. Dia ingin memasang kembali dirinya sendiri. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa menyentuhnya. Itu benar-benar membuatku kesal. Perawat di unit perawatan intensif terlalu tidak bertanggung jawab. Pada saat dia menyalahkan rumah sakit karena sangat tidak bertanggung jawab, bibi pembersih menghubungkannya. Ketika dia pergi, katanya, "Oke, bahkan hal kecil ini harus sangat marah." Yang Min tidak percaya dia bisa melihatnya. Ketika ia mengejar untuk bertanya dengan jelas, seorang paman melompat keluar dari tubuh bibi pembersih. Jelas dia kehilangan ingatannya sekarang. Ia bingung banget. Sekarang jiwa lain memperkenalkan dirinya sebagai Socrates. Adalah hantu yang berkeliaran antara hidup dan mati. Dia memperingatkan Yang Min untuk tidak masuk secara sewenang-wenang di masa depan. Karena jika terlalu lama, tidak akan kembali ke tubuhnya. Yang Min hanya bisa jujur kembali ke tubuhnya. Secara kebetulan, asisten Seng tak datang mengunjunginya. Yang Min menatap pekerja magang yang mengoperasinya dan tiba-tiba menjadi marah. Karena itu, operasinya hampir gagal. Sekarang datang ke sini untuk mengejeknya. Yang Min mengikuti Seng Tak untuk memberinya pelajaran.
tapi didorong kembali oleh dinding transparan. Ia coba lagi. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat meninggalkan rumah sakit tidak peduli apa yang dia lakukan. Sekarang paman hantu datang. Kita bertemu lagi. Mengapa kamu begitu keras? Apa yang membuatmu takut melihat hantu? Yang Min buru-buru berbicara tentang apa yang baru saja terjadi. Paman menjelaskan. Karena dia hanya koma sementara. Jadi jangkauannya hanya berjarak 200 meter. Dia memperingatkannya untuk tidak pergi terlalu jauh. Karena begitu tubuh terbangun, jiwa harus segera kembali. Yang Min hanya bisa menerima kebenaran tanpa daya. Tetapi ketika dia kembali ke kamar rumah sakit, secara acak bertemu dengan mantan pacar yang seharusnya berada di luar negeri sekarang. Kenapa dia di sini? Bukankah kau di negara asing? Ternyata dia telah melakukan operasinya beberapa hari yang lalu. Kebetulan mendapat SMS dari pacarnya. Katakan aku ingin bertemu denganmu satu kali sebelum pergi. Ketika dia bergegas ke tempat itu tidak ada seorang pun. Dan saat ini ia mendapat telepon dari pasien. Kemudian dalam perjalanan kembali mengalami kecelakaan mobil. Ia tidak merasa benar sekarang. Ternyata operasinya sangat berhasil. Tapi kenapa presiden masih koma? Dan mantan pacarnya adalah putri presiden. Mengunjungi ayahnya juga ditolak. Yang Min berpikir pasti ada masalah dengan ini. Dia kemudian menguping pembicaraan rekannya. Menemukan bahwa seorang rekan mendengar jumlah yang salah. Menyuntik presiden dengan obat yang salah. Dan dokter yang menyuntikkan obat itu adalah adik dari wakil presiden. Seng Tak juga dokter magang baru. Untuk memverifikasi dugaannya. Yang Min datang untuk memeriksa situasi presiden lagi. Tiba-tiba sebuah bidak catur dilempar ke arahnya. Aku sudah menunggu lama. Apakah kau menemukan cara untuk menyelamatkanku? Ternyata presiden juga berubah menjadi roh seperti dia. Yang Min buru-buru menjelaskan bahwa bukan dia yang menyakitinya. Dua orang belum selesai berbicara. Putra bungsu presiden masuk. Dia dengan marah menyalahkan ayahnya karena tidak patuh. Jujur saja 1 tahun cukup, kenapa harus operasi? Membuatnya tidak mungkin untuk menyerang sendiri. Presiden tidak percaya ketika dengar katanya. Yang Min mengikutinya ke atap. Menemukan menunggu di sini adalah wakil presiden. Dari percakapan dua orang, ia tahu. Dia melakukan operasi untuk presiden. Itu sesuai dengan minat mereka. Yang Min terus mendengarkan. Tetapi keduanya sangat berhati-hati. Untuk tidak berbicara terlalu banyak. Yang Min hanya harus pergi ke tempat Seng Tak untuk memeriksanya. Kamu adalah seorang idiot. Seng Tak menerima telepon. Yang Min memiliki masalah dengan tubuhnya. Seng Tak bergegas ke sana. Yang Min juga khawatir dan mengejarnya. Yang Min untuk menyelidiki alasan dia koma. Ia meminjam tubuh Seng Tak untuk menyelidiki rekam medis secara diam-diam. Tetapi secara tidak sengaja tersingkir oleh dokter wanita. Di Lin Hon Tiep Tuk Sem Lai Kakech Nao Dong Fao Konchuo. Ia hendak memasuki Seng Tak lagi. Dokter Ahen tiba-tiba muncul. Dia menyuruh Seng Tak untuk datang ke konferensi tentang insiden pengobatan untuk presiden besok. Yang Min berniat memasuki tubuh Seng Tak besok untuk menyelesaikan masalah ini. Tiba-tiba paman hantu itu menemukannya. Peringatkannya untuk tidak masuk secara sewenang-wenang. Ini akan mempengaruhi kehidupan orang lain. Hantu juga harus punya aturan. Tapi Yang Min bersikeras agar Seng Tak menyakiti presiden. Operasi saya sempurna. Itu semua karena dia. Jika bukan karena orang-orang itu, presiden akan tetap baik-baik saja. Aku juga bukan hantu. Aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Paman hantu berharap dia mempercayai Seng Tak untuk sekali ini. Sama seperti Yang Min menjadi pengamat hari itu. Menghadapi pertanyaan sulit. Semua dokter yang bertanggung jawab mengabaikannya. Mereka menyalahkan Seng Tak yang menyuntik presiden. Saat ini, wakil rektor mengungkapkan senyuman. Ini dia tidak ingin Seng Tak mewarisi rumah sakit dan melakukannya dengan sengaja. Tapi sekarang Seng Tak dengan bebas berdiri dan mengatakan bahwa dia tidak pernah menyuntikkan obat. Apalagi mencari perawat untuk bersaksi. Ternyata hari itu setelah dia bergegas ke kamar khusus.
Dia menemukan bahwa presiden tidak membutuhkan suntikan. Setelah berbicara dengan perawat, dia pergi. Setelah konferensi berakhir, wakil rektor kembali ke kantornya. Dengan marah menyuruh bawahannya untuk terus berpikir. Di sisi lain Yang Min mulai mencari si pembunuh. Ia tak percaya siapa. Tetapi berpikir bahwa semua orang tidak akan menjualnya. Dia tidak punya pilihan selain menemukan presiden untuk menghilangkan kesedihannya. Secara kebetulan ia mengetahui bahwa tubuh ia dipindahkan ke rumah sakit. Asistennya juga menerima berita ini dan datang. Dr. Ahn sedang mencari wakil direktur. Kata wakil rektor. Hanya membuat Yang Min selamanya koma. Hanya dengan begitu kisah mereka akan terungkap. Wakil presiden juga menyalahkan Dr. Ahn karena tidak melakukan tugasnya dengan baik. Tidak apa-apa menyalahkan semuanya pada Yang Min. Sekarang membuatnya begitu rumit. Ternyata yang mengatur obatnya adalah Dr. Ahn. Menyuntiknya dengan unit 5.000. Itu perintah Dr. Yang Min. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa tidak ada yang menyuntik presiden. Jadi dia diam-diam menyuntik. Seng Tak di sisi lain menerima berita dan berlari untuk mengulur waktu. Ternyata sang mantan pacar sudah menjadi wali. Itu sebabnya ia bisa menjaga tubuh Yang Min. Yang Min ingin mengikuti pacarnya untuk mencari tahu segalanya. Diblokir oleh dinding transparan lagi. Dia dengan cepat menempel pada Seng Tak. Begitulah cara ia berhasil meninggalkan rumah sakit. Ketika dia membungkuk untuk melihat ponselnya. Tak berhati-hati menyentuh tubuh orang lain. Jiwa Yang Min meninggalkan tubuh. Dan secara bertahap menghilang. Dengan tangan dua orang terulur. Jiwa berubah menjadi cahaya dan memasuki tubuh. Pria yang didatangkan itu langsung memberikan pertolongan pertama kepada orang yang berada di pinggir jalan itu. Pertama ia menggunakan alkohol untuk mendisinfeksi. Dan kemudian mengeringkannya. Pasien berhasil keluar dari bahaya. Sampai pasien tiba dengan selamat di rumah sakit. Yang Min baru saja keluar dari tubuh Seng Tak. Tetapi ketika seorang rekan bertanya apa yang dilakukannya. Seng Tak tidak tahu apa-apa. Yang Min hanya bisa menjawab untuknya. Saya menduga dia menderita pneumotoraks. Karena keadaan darurat, jadi saya mengeringkan dada. Sekarang pembuluh darah hemoragik mungkin membutuhkan lebih banyak sel darah merah. Jika tidak ada masalah dengan CT scan, maka pindahkan ke bagian perawatan. Operasi jika perlu. Apakah dua opsi ini baik-baik saja? Baik dok. Yang Min kenapa kamu mau membantunya? Karena saat aku akan menghilang. Seng Tak yang menyelamatkanku. Yang Min untuk rasa terima kasih. Selalu masukkan Seng Tak setiap kali ia dalam kesulitan. Dua orang berhasil menyelamatkan pasien berkali-kali. Seng Tak dengan cepat menjadi terkenal di rumah sakit. Sulit Yang Min santai. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat tubuhnya. Setelah mencari, menemukan dia telah dipindahkan ke area VIP. Tapi ia masih belum mengerti semuanya. Wakil rektor telah tiba. Dan sepertinya dia sudah lama mengenal mantan pacarnya. Ini membuat Yang Min marah. Dia bersumpah ke kamar wakil presiden. Saat ini, muridnya, Dr. Ahn, akan datang. Yang Min terkejut mengetahuinya. Orang ini berada di grup yang sama dengan wakil presiden. Bagaimana ia bisa menerimanya? Dia mengejarnya ingin memberinya pukulan. Tapi tidak ada cara untuk menyentuh. Sangat marah malam itu dia memasuki tubuh Seng Tak. Ia akan mengancam orang ini. Aku, Cha Yang Min. Karena saya tidak lulus dari universitas bergengsi, saya tidak diterima sebagai dokter residen. Saya melihat bahwa Anda gigih jadi pertahankan Anda. Kesalahan yang kamu buat di tahun kedua. Jika bukan karena saya tepat waktu, pasien akan meninggal. Apakah Anda tahu siapa saya setelah mendengar ini? Jika bukan karena saya, Anda akan segera dipecat. Akulah yang membantumu mendapatkan dirimu yang sekarang. Tapi kenapa kau balas dendam? Apakah kamu masih orang? Lalu meraih Dr. Ahn. Katakan padanya untuk menceritakan semuanya. Jika gak setiap hari akan mengalami mimpi buruk. Setelah mengatakan itu, Yang Min pergi. Keesokan harinya, ruang gawat darurat memiliki pasien. Situasi tidak puas. Tapi Dr. Ahn berpura-pura terluka. Memaksa Seng Tak menjalani operasi. Seng Tak tidak tahan melihat pasien meninggal. Ia setuju bahwa Yang Min tidak berencana untuk membantu.
Karena saya terlalu banyak berinkarnasi, saya tidak bisa bangun. Tapi operasi dimulai. Yang Min masih pergi ke ruang operasi. Seng Tak juga perlahan berbalik menghadapnya. Tolong selamatkan pasien dulu. Cha Yang Min. Meskipun Yang Min terkejut, dia tetap menyelamatkan orang terlebih dahulu. Seng Tak diimpor dan memulai operasi. Selesai dengan sangat cepat. Rekan-rekan di rumah sakit tercengang. Tidak percaya magang bisa melakukan itu. Setelah operasi, Yang Min keluar dari tubuh Seng Tak dan menjelaskan semuanya. Anda bisa melihat saya dengan benar. Yang Min tidak berhenti bertanya. Dia tidak percaya ada orang yang bisa melihatnya. Seng Tak mengatakan dia masih melihat. Yang Min sangat tidak nyaman mendengarnya. Dua orang mulai berdebat, saling merendahkan. Orang lain bersumpah untuk tidak masuk lagi. Tapi kemudian mereka mendapat masalah.